Manuver politik Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan terus menguat jelang pendaftaran Pilkada Jakarta. Sabtu lalu Anies Baswedan mengunjungi kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta. Kata Anies, sejumlah diskusi mengemuka dalam pertemuan itu termasuk membahas pemikiran Bung Karno. Semuanya masih dalam proses, belum pada keputusan final karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Politisi PDIP Masinton Pasaribu menyebut kedatangan Anies Baswedan merupakan upaya membangun komunikasi terkait pilkada. Menurut Masinton, PDIP selalu terbuka kepada pihak yang mau bergabung selama ada peluang untuk menyamakan frekuensi. Masinton menyebut hasil pertemuan dengan Anies ini akan dilaporkan ke DPP dan menunggu keputusan Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri. DPD ditugaskan oleh DPP untuk membangun komunikasi dengan Pak Anies. Nah nanti hasil pembicaraan ini akan disampaikan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta ke DPP seperti itu. Tanpa mendahului keputusan dari Bu Mega, tapi kan Pak Hasto juga sudah memberikan. Ya tentunya membangun komunikasi ya, komunikasi dulu kan, menyamakan frekuensi, ya kan, persepsi, ya terus kemudian ya mendiskusikan tentang PDI Perjuangan. Komunikasi politik antara PDIP dengan Anies memang terus berlangsung menyusul belum ada lawan kuat Ridwan Kamil Suswono. Tapi sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung, belum tentu partainya mengusung Anies Baswedan. Orang tadi kan diomongi Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Megawati boleh saja mengungkapkan belum ada kepastian mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Tetapi dalam politik, semua hal bisa mungkin terjadi. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menanggapi soal kemungkinan Anies Baswedan jadi maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Menurut Ridwan Kamil, lebih banyak calon yang akan maju dalam pilkada nanti akan lebih baik. Semakin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa 5 sekalian, kalau bisa lebih banyak, ada masalah. Karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional, mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan 5 tahun ke depan kan. Contohnya kita kan ada slogan Jakarta Baru, karena kita membawa gagasan pasca Jakarta ditinggal IKN kan. Sejauh ini Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Suswono sudah punya calon lawan dari pasangan calon independen, Dharma Pongrekun Kunwardana, meski dianggap bukan lawan sepadan. PDI Perjuangan belum memutuskan siapa kandidat kuat yang akan diusung untuk melawan Ridwan Kamil Suswono untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Akankah Anies diusung PDIP untuk melawan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV. Teka-teki apakah Anies Baswedan jadi maju Pilkada Jakarta dengan diusung PDI Perjuangan masih jadi tanda tanya. Restu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri jadi kuncinya. Seberapa besar peluangnya? Kita bahas bersama analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat sore. Selamat sore Mbak Cindy, siap. Kang Ujang, kabarnya kan Anies udah ke DPP, bahkan udah pakai batik warna merah, tapi belum juga diumumkan hari ini. Kalau Kang Ujang menganalisisnya, memang lobi-lobinya masih alot?
Ya, tentu kalau bahasa politik ada istilah power interplay ya, tarik-menarik kepentingan. Ya, tentu ada berbagai macam variabel atau faktor terkait belum diusung Anies Baswedan oleh PDIP. Bisa jadi ya pertama bahwa pernyataan-pernyataan Ibu Megawati akhir-akhir ini ya, termasuk tadi juga kita menyaksikan bahwa ya PDIP tidak mau jadi partai yang hanya jadi apa tunggangan gitu. Jangan ada yang mendompleng. Itu saya rasa kritikan keras ya bagi semua figur termasuk Anies yang ingin maju dari PDIP. Karena kita tahu bahwa PDIP punya pengalaman, kadernya sendiri keluar rumah dengan membakar rumah gitu. Jadi itu yang pengalaman yang pahit yang tentu PDIP tidak ingin terjadi lagi di saat ini dan ke depan. Oleh karena itu saya meyakini ya Anies akan dikunci gitu dalam konteks ya pertama harus punya kartu anggota misalkan. Jadi siapapun kader yang ingin diusung oleh PDIP ya syarat utama ya punya KTA, punya kartu anggota. Misalkan dulu saja misalkan Bobby ya punya KTA walaupun di tengah jalan mundur. Lalu juga Gibran juga punya KTA. Yang saya lihat ya semua kepala daerah yang diusung oleh PDIP di semua tempat itu syarat utama adalah punya kartu tanda anggota PDIP. Artinya menjadi anggota partai dulu dong agar memang satu frekuensi. Yang kedua tentu pilihannya tadi PDIP hati-hati betul, harus betul-betul cermat dalam konteks mengusung Anies itu. Apakah tadi Anies nurut tidak bisa jadi petugas partai tidak? Karena dalam konteks politik semua pun tidak bisa dipegang. Oleh karena itu saya meyakini betul bahwa tarik-menariknya masih kencang ya, sehingga Anies belum jadi diusung pada siang hingga sore hari ini begitu oleh PDIP. Oke, nah kita sama-sama dengarkan dulu Kang Ujang pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri soal mendompleng di Pilkada 2024 ini. Di perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh, saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya, nanti mesti pakai ini loh. Merah hitam loh. Iyalah. Mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen. Ya cari independen. Nah, Kang, berarti pernyataan Bu Mega soal kalau nggak nurut out, kalau mau diusung PDIP ya ini jangan sampai cuma ngedompleng doang, ini fix diarahkan untuk Pak Anies. Ya semuanya ya, tadi termasuk Bu Airin ya Pak Anies, tentu semua kandidat yang diusung oleh PDIP yang terutama yang bukan kader ya, yang non kader itu peringatan keras karena tadi PDIP partai besar, partai pemenang pemilu di 2024 tentu tidak mau kecolongan hanya dijadikan sebagai domplengan atau kendaraan atau tiket saja. Karena bagaimanapun tadi ya PDIP punya prinsip, punya garis perjuangan, punya garis kebijakan yang tentu itu harus satu frekuensi dengan apa namanya para kandidat-kandidat yang akan diusungnya. Ya saya sih melihat bahwa itu bentuk kehati-hatian saja, bentuk prinsipil yang harus dipegang teguh oleh PDIP. Masa iya misalkan PDIP mengusung tapi warnanya masih kuning atau warnanya masih putih atau warnanya masih biru, kan jadi lucu. Itu seolah-olah PDIP nanti tidak ada harga dirinya, seolah-olah PDIP tidak ada prinsipnya, tidak punya jati diri. Oleh karena itu tadi kalau mau diusung termasuk Bu Airin ya harus pakai tadi ya warna merah hitam. Itu artinya ya satu frekuensi, satu garis lurus kebijakan dalam konteks itu harus loyal, manut dan tentu saya meyakini harus punya kartu anggota ya untuk bisa diusung menjadi calon kepala daerah dari PDIP dan itu berlaku bagi tadi Pak Anies, berlaku bagi Bu Airin dan berlaku bagi semua calon kepala daerah di seluruh Indonesia yang akan diusung dari non kader. Oke, Kang, kalau melihat ada syarat mutlaknya jadi kader terlebih dahulu, kalau Kang Ujang melihatnya dari dinamika, kemudian juga dari sama-sama ada kebutuhan antara Anies dan juga PDIP. Kansnya Anies akhirnya buat KTA, kemudian bergabung dengan PDIP dan jadi yang diusung oleh PDIP di Pilgub Jakarta seberapa besar? Ya, tidak ada pilihan bagi Anies. Kalau Anies ingin berlayar, kalau ingin maju, ini waktunya hanya 3 hari ke depan kan, 27, 28, 29. Itu terakhir pendaftaran di KPU, tidak punya banyak waktu.
ya pilihannya ya harus punya kartu anggota. Kalau tidak, saya yakin Ibu Megawati tidak akan merekomendasi kalau tidak punya kartu anggota. Kalau hanya sekedar misalkan teken tanda tangan, berkomitmen, lalu misalkan ya kerjasama politik misalkan ke depan kalau menang bersama Anies, saya yakin PDIP tidak akan memberi kalau tidak punya kartu anggota. Dan itu menjadi syarat mutlak ya, syarat wajib di awal gitu kalau ingin diusung oleh PDIP. Saya meyakini kalau itu terjadi dan kalau itu dilakukan oleh Anies, ya PDIP akan apa namanya mengusung Anies Baswedan. Istilahnya di PDIP kan gitu loh. Tapi Jadi kalau melihat dari akar rumputnya, kemudian kan dari historisnya PDIP sama Anies Baswedan tidak sejalan. Ini untuk konstituennya akan semudah itukah menerima Anies Baswedan sebagai kader yang diusung? Ya tentu kalau kepentingan politik pragmatis akan ketemu. Apakah grassroots-nya ketemu ya ditemu-temukan saja. Kita punya pengalaman kok dulu bagaimana Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu ya di Pilpres juga nggak ketemu. Dan banyak juga kejadian-kejadian apa namanya silang pendapat, saling serang di antara apa namanya misalkan Demokrat dengan pemerintah, tahu-tahu Demokrat juga masuk pemerintah gitu. Banyaklah kejadian-kejadian yang dimana yang tadinya kawan jadi lawan, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran garis ideologis itu menjadi samar. Yang ada adalah garis kepentingan. Kalau kepentingannya sama ya bersatu, bersekutu. Kalau kepentingannya beda yang menjadi lawan. Nah, ini yang terjadi hari ini gitu. Kita menyaksikan tadi katakanlah pertemuan atau sinergitas ya. Koalisi ataupun komitmen dukungan kalau seandainya PDIP mengusung atau mendukung Anies Baswedan. Apakah di bawahnya ketemu? Saya yakin ya kalau Anies dapat partai, kalau Anies dapat tiket ya pendukung Anies ya akan mendukung. Itu senang sekali. Tetapi kalau tidak dapat tiket ya sudah, tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Peluang Dan saya PDIP masih meyakini mengutamakan Anies daripada kadernya, misalnya ada Ahok, gimana besarnya, Kang? ya saya rasa bukan hanya Ahok ya, bisa Ahok, bisa yang lain. Dan kalau Aniesnya tidak punya kartu anggota dan tidak nurut pada PDIP ya tidak akan direkomendasi juga. Ini hari ini kenapa batal, kenapa tidak jadi, kenapa diundur gitu ya? Karena komitmen belum selesai komitmennya antara Anies dengan PDIP itu. Saya meyakini salah satu faktornya mungkin ya, yaitu soal tadi mungkin Anies belum menerima untuk apa namanya membuat kartu anggota PDIP, bisa jadi gitu sehingga tarik menariknya menjadi kenceng. Dan itu Oke. kan menjadi faktor yang wajar saja dari PDIP belum tadi memberikan rekomendasi usungan kepada Anies Baswedan Oke. karena tadi banyak hal ya di PDIP ketika kadernya dijadikan pun banyak yang balelo, apalagi Oke. bukan kader. Kang Ujang, Gitu, tapi kan seperti itu. juga yang mengemuka ada pasangan Anies dan juga Rano Karno. Kalau misalnya mereka memang dipasangkan, syarat-syarat sudah terpenuhi semua antara Anies dan juga PDIP. Analisa Anda, Anies Rano Karno melawan RK Suswono seperti apa? Ya saya sih mengatakan kuat ya, kan ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya masih 50-50. Saya menganalisa masih 50%, 50%. Kemungkinan menang, kemungkinan tumbang bisa terjadi. Karena kan harus dilihat juga elektabilitas yang kemarin dengan elektabilitas ke depan berbeda. Ketika misalkan sudah dipasangkan, pasangannya sudah ada, baru kita akan bisa melihat elektabilitas secara utuh ya. Kedua pasangan itu baik Anies dengan Rano, kalau jadi ya dengan Ridwan Kamil dan Suswono. Ini kan harus dilihat, diukur dengan elektabilitas yang objektif ke depan. Oleh karena itu saya mengatakan ya dalam kontestasi hari ini tadi seandainya mereka jadi bertarung gitu ya di pilkada saat ini ya tentu akan menarik, dinamikanya juga akan bagus, ya ide gagasan juga akan muncul. Tetapi soal siapa yang menang semuanya punya potensi menang dan tumbang begitu. Oke, Tergantung kita nanti lihat ke depan artinya dari elektabilitasnya tanggal begitu. 27 sampai 29 Agustus ini siapa yang akhirnya didaftarkan oleh PDIP. Kang Ujang, terima kasih banyak sudah berbagi di Rumah Pilkada. Sehat selalu, Kang. Amin, sama-sama Mbak Cindy.